Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Keamanan Sistem Informasi dengan NIM 6404240013. Di sini saya akan menjelaskan inverse matrix dengan menggunakan metode adjoint, di mana inverse matrix dengan menggunakan metode adjoint ini adalah cara menentukan kebalikan suatu matriks dengan memanfaatkan determinan dan transpose dari matriks kofaktor. Di sini saya mengambil matriks berorder 3x3, di mana rumus umum inverse matriks A dengan metode adjoint yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. A inverse itu inverse dari matriks A, determinan A itu dari determinan atau nilai skalar dari matriks, dan adjoint A itu adalah matriks adjoint. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari nilai determinan. Jika hasilnya 0, maka matriks tidak punya inverse atau selesai. Jika hasilnya tidak 0, maka lanjut ke langkah berikutnya, di mana jika order 3x3 biasanya digunakan metode Sarus. Langkah kedua, kita mencari minor, di mana minor adalah determinan dari matriks kecil 2x2 yang tersisa jika kita menghapus baris dan kolom tertentu. Ada 9 elemen minor yang harus dihitung dari M11 sampai M33. Yang ketiga, kita mencari kofaktor, di mana kofaktor ini diperoleh dari memberikan tanda plus atau minus pada hasil minor tadi sesuai dengan pola papan catur. Lalu selanjutnya menentukan matriks adjoint, di mana adjoint adalah transpose dari matriks kofaktor. Artinya baris-baris pada matriks kofaktor ditulis ulang menjadi kolom-kolom, seperti baris 1 kofaktor menjadi kolom 1 adjoint, baris 2 kofaktor kolom 2 adjoint, baris 3 kofaktor kolom 3 adjoint. Dan baru terakhir mengalihkan setiap elemen di dalam matriks adjoint dengan hasil 1 per determinan A. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal untuk mencari inverse matrix dengan menggunakan metode adjoint. Baik, di sini saya memiliki contoh matriks 3x3, di mana matriks A itu 213, 110, dan 012, di mana rumus dari inverse yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, langkah pertama yang di sini kita lakukan yaitu mencari determinan A. Nah, untuk mengetahui determinan, kita menggunakan metode Sarus, yaitu dengan matriks A. Nah, di mana metode Sarus ini kita menulis kembali 2 kolom pertama dari matriks tersebut. 1, 1, 1. Nah, kemudian kita membuat silang arah ke kanan, di mana jika kita mencoret ke kanan itu tandanya negatif, jika kita mencoret arah ke kiri itu tandanya positif. Kita akan menghitung hasil determinannya. Yaitu dengan pertama kita akan menambahkan yang di sini dulu, yaitu 2 kali 1 2 dikali 2 4, 1 kali 0, karena di sini tadi positif maka kita akan buat di sini positif. 1 kali 0 0, 3 kali 1 3 kali 1 3. Nah, kemudian kita akan mengalihkan yang di sebelah sininya, karena dia negatif maka kita akan buat di sini negatif. 3 kali 1 3 kali 0 0, 2 kali 0 0, 0 kali 1 0.
dan 1 kali 1 1, 1 kali 2 2. Maka 4 tambah 0 0 tambah 3 7 kurang 2 sama dengan 7. Nah, maka kita telah mendapatkan hasil determinan, yaitu adalah 5. Setelah kita mendapatkan determinan, kita akan mencari minor dan kofaktornya. Nah, untuk rumus minor kofaktornya itu ada kofaktor A. Nah, di sini akan berisi minor-minornya. Minor 11, minor 12, minor 13, minor 21, minor 22, minor 23, dan minor 31, minor 32, minor 33. Nah, untuk kofaktor ini dia memberikan tanda plus dan minus pada hasil minor ini tersebut nanti. Maka itu akan menjadi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan positif, negatif, positif. Nah, di sini kita akan mencari hasil dari minor M11 sampai M33 tersebut. Dimana dengan matriks tadi A 1 1 0 0 1 2. Nah, kita akan mencari minor 11, dimana untuk mencari minor ini kita menghapus baris dan kolom dari M11, yaitu baris 1 pada kolom 1. Nah, karena tadi kofaktor memberikan tanda plus dan minus pada hasil minor, kita berikan saja tanda di sini plus. Nah, kita akan mencari hasil minor pada M11, yaitu baris 1 kolom 1. Itu terletak pada di sini, baris 1 dan kolom 1. Dan itu tersisa matriks 1 0 dan 1 2. 1 0 1 2, dan begitu seterusnya hingga M33, yaitu baris 3 kolom ketiga. Plus 1 1 0 1 minus 1 3 1 2 plus 2 3 0 minus 1 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil minor tersebut. Sekarang kita akan
melakukan, karena ini ada matrik 2 kali 2, kita akan melakukan dengan rumus, yaitu D sama dengan AD dikurang BC. Maksud dari rumus ini yaitu kita dengan mengalihkan matrik 2 kali 2 ini dengan cara menyilang, maka terdapat kofaktor itu. Kita akan tetap membuat tanda di depannya. Tadi terdapat pada M11 yaitu 1012. Nah, karena rumusnya itu AD kurang BC, kita akan mengalihkan 1 kali 2 dan 0 kali 1, maka hasilnya 1 kali 2 2 dikurang 0 kali 1 0, dan begitu selanjutnya sampai M33. Tambah 1 kurang 0. Plus 2 kurang 1. Nah, setelah hasil ini kita akan menghitung lagi dari hasil tersebut. Itu 2 kali 2 kurang 00, 2 kurang 02, karena di sini ada tanda plus maka positif 2. Lalu 2 kurang 00, karena di sini ada tanda negatif maka kita buat min 2. Lalu 1 kurang 0 1, 2 kurang 3 itu 1, 0, 4, 2 kurang 0 karena min 2, 2 kurang 3 min 3, min 3, 3, 1. Nah, ini adalah hasil dari kofaktor tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari kofaktor A tersebut, kita tinggal mencari adjoint, matrik adjoint. Nah, untuk menentukan matrik adjoint itu, kita menentukan matrik adjoint dengan transpose dari matrik kofaktor tersebut. Nah, di sini sangat gampang. Untuk transpose itu kita mengubah dari kolom ke baris. Dari baris ke kolom. Itu akan menjadi 2 min 2 1 1 4 min 2 min 3 3 1. Di sini kita sudah mendapatkan matrik adjoint. Nah, dengan rumus tadi A inverse 1 per determinan A dikali adjoint A.
Karena kita sudah mendapat adjoint dan determinannya, maka kita langsung saja menghitung A inverse-nya. A inverse. Karena tadi kita telah mendapatkan determinannya, yaitu adalah 5, maka 1/5 kali 2, 1, 3, min 2, 4, 3, 1, min 2, 1. Di sini kita akan menghitung hasil A inverse-nya, yaitu A inverse sama dengan 1/5 kali 2, itu kita dapat hasilnya 2/5. 1/5 kali 1 itu 1/5. 1/5 kali min 3 itu kita dapat min 3/5, dan min 1/5 kali min 2 min 3/5. 1/5 kali 4 4/5. 1 kali 3 1/3 kali 3 3/5, dan 1/5 kali 1 1/5. 1/5 kali min 2 itu kita dapat min 3/5. Lalu 1/5 kali 1 1/5. Inilah hasil dari A inverse tersebut dari matriks 3x3, yaitu 213, 110, 012, dengan menggunakan metode adjoint. Baiklah, cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya.